Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin sepekan sekali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke edisi yang ke-59. Terima kasih narasumber Ibu Dina Aulandari telah hadir dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa sangat mencerahkan bagi kita yang sedang menjalankan atau yang mau menjalankan muamalah. Dan selamat datang juga kepada para amir, tuan-puan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan keluarganya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang akhir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema pada malam hari ini itu kita siapkan muamalah mindset muamalah menuju era baru, new earth. Nah, ini tema yang sangat menarik untuk kita pahami bersama. Dan tanpa memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada narasumber untuk memulai kajiannya. Kepada Bu Dina, mangga silahkan dimulai saja. Ya, terima kasih Wazir. Nanti tolong di feedback ya kalau misalnya share screen saya itu keluar apa enggak. Oh iya, baik. Sekarang emang belum muncul nih, Bu? Emang belum? Iya, baik. Oke. Bismillah. Ini udah muncul belum? Ya, udah. Silakan. Udah muncul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat dan salam saya haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas cahayanya yang telah menuntun kita semua untuk dapat menemukan cahaya dalam diri kita masing-masing. Pertama saya haturkan terima kasih pada Amir Zaim yang telah mendorong saya untuk menjadi narasumber topik muamalah di era transisi sistem kufur yang zalim, untuk mempersiapkan jamaah kita menyongsong muamalah di era baru yang lebih adil, lebih fitrah, yaitu era selepas periode Mulkan Jabarian berlalu. Dan saya aturkan terima kasih juga pada Wazir Indra yang telah berkenan menjadwalkan kajian pada malam ini dan sekaligus berkenan menjadi moderatornya. Siap nggak siap, harus siap ya. Iya, Bu, bismillah. Ya, bismillah. Semoga ada lebih banyak lagi dari kita nanti yang sudah bisa sharing bisnisnya masing-masing di sini. Di sini ada banyak ya yang udah jalan bisnis cerutu di Mambang, Amir Fikwan, Mas Zainal, juga Pak Suroto usaha sembako. Nanti bisa dijadwalkan juga mungkin ya Wazir ya buat sharing-sharing. Baik, Bu, baik. Ya. Bagaimana kabar sahabat dengan usahanya masing-masing? Nanti kita bisa tukar pikiran dan sharing tips ya setelah saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Di latar belakang dan tujuan dari kajian ini aslinya adalah ide dari Amir Zaim, yaitu agar saya menyampaikan siasah
Ayah Salim House dalam mengembangkan bisnis di era sistem kufur sebagai upaya agar dapat selamat melaluinya. Sebelum kita masuk pada inti persoalan, perlu disampaikan tujuan dari kajian ini adalah kita selaku jamaah bisa mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan bisnisnya masing-masing dengan gaya sendiri, namun tetap dengan rambu-rambunya agar bisa selamat melalui masa transisi ini. Kenapa saya sebutkan masa transisi? Ya, saya percaya bahwa era sistem kufur ini sudah nyaris sampai penghujung dan zaman sudah akan berganti dengan masa khilafah ala minhaj an-nubuwah atau kepemimpinan yang mengikuti jejak Nabi. Pada saat itu kita dapat menerapkan muamalah seperti masa amal Madinah, tidak lagi harus melayani penguasa yang zalim. Tanda-tandanya sudah banyak sekali bahwa pergantian zaman ini sudah sedang berlangsung. Salah satunya ini jamaah Amirat Nusantara ya, kita sudah mulai bergerak dengan alat bayar yang lebih fitrah. Kita juga membangunkan kembali sistem barter. Memang tidak bisa instan, walau saat ini di belahan barat sudah sangat terasa perubahannya ya. Kalau di Indonesia mungkin masih harus banyak PR detox dulu ya. Termasuk kita harus mulai merubah mindset. Nah, kita sepakati dulu definisi dari istilah-istilah yang akan sering kita pakai dalam kajian malam ini. Muamalah itu adalah transaksi antar manusia dalam suatu jamaah. Hablum minan nas, tentang bagaimana seorang muslim memperlakukan yang lainnya, cara jamaah diatur. Sebagai tuntunan kita dalam jamaah ini tentu saja mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam kerangka amal Madinah agar membawa keselamatan. Muamalah di dunia lama yang sedang akan kita tinggalkan ini, kita telah sepakati bahwa sistem kufur ini merupakan anti muamalah yang tidak membawa keselamatan dan tidak layak dilanjutkan oleh orang-orang yang telah mengerti keburukannya. New Earth atau dunia baru ini, seperti apakah bentuknya ya? Ini adalah zaman setelah era Mulkan Jabarian berakhir. Zaman khilafah ala minhaj an-nubuwah yang dikabarkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, aku kabarkan berita mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ini hadis riwayat Ahmad. Dulu kita meyakini bahwa sosok Imam Mahdi ini adalah seseorang, suatu sosok yang ditunjuk oleh Allah. Namun kita belajar juga bahwa Syekh Abdul Qadir As-Sufi telah membukakan informasi bagi kita bahwa Imam Mahdi tersebut hidup dalam diri setiap manusia yang mau membebaskan diri dari doktrin sistem kufur yang mengurung dan memenjara dirinya. Pada era ini saya saksikan adalah era di mana petunjuk dari Allah sudah tidak lagi turun hanya pada seorang utusan yang harus mendakwahkannya pada banyak orang seperti era para nabi zaman dahulu. Jadi begini ya, ini era New Earth. Perlu sahabat ketahui, sejak manusia mengenal ilmu fisika kuantum di awal abad ke-20 di belahan bumi barat, yang mengenalkan ilmu tentang konsep gelombang, frekuensi, vibrasi, wireless communication, energi, sehingga mereka, para cendekiawan di belahan bumi barat, kini lebih terbuka pada konsep spiritualitas, alam gaib, dan mulai lebih terbuka perihal kabar dari kitab-kitab yang diungkapkan berikutnya mengenai keberadaan roh yang menghuni tubuh dan akhirnya tentang jati diri manusia dan seluruh potensi yang dapat dilakukan oleh seorang manusia di alam dunia.
kitab-kitab yang selama ini disembunyikan oleh Allah hingga saatnya tiba. Di antaranya itu sekarang sepertinya perpustakaan di Gereja Vatikan itu sudah mulai banyak muncul keluar ya. Kalau saya suka ngikutin channel YouTube dari orang luar gitu ya yang mengungkapkan tentang isi kitab-kitab tersebut. Juga ada yang ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945, ada 13 naskah yang memuat ajaran asli Nabi Isa yang sengaja dikubur dulu oleh penjaganya untuk menyelamatkannya dari proses pemusnahan oleh gereja. Itu pada abad 4 Masehi. Jadi baru diungkap pada abad 20 ya, luar biasa, dan masih bisa dibaca gitu. Dan masih ada yang bisa membaca. Itu semuanya kalau bukan kehendak Allah, saya tidak tahu lagi ya. Oleh karena itu, karena ilmu fisika kuantum ini, kini tirai atau hijab yang menutup atau mengcover hubungan manusia dengan Allah telah mulai terbuka sedikit demi sedikit dengan bertambah banyaknya orang yang telah membuka diri pada kebenaran, yang telah lebih memahami siapa dirinya yang sebenarnya, bisa menjadi Walganger yang mulai bergerak membabat kegelapan dalam dirinya gitu, meneranginya dengan cahaya agar dapat menjadi manusia bebas seutuhnya. Ini adalah kajian Amir Rizal ya, pekan sebelumnya, makanya ini bisa nyambung, nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Hal ini sebenarnya telah dinubuahkan dalam hadis tentang kedatangan Imam Mahdi yang sang pembebas tadi, yang didampingi oleh Nabi Isa. Hanya saja tidak seperti dalam bayangan kebanyakan orang, bukan sosok fisik Nabi Isa yang hadir, melainkan yang hadir adalah kembalinya ajaran asli dari Nabi Isa yang telah diungkapkan kembali setelah berusaha dihapuskan oleh gereja. Oke. Syekh Abdul Qadir As-Sufi telah mengingatkan kita, if you forget, remember. Kalau kamu lupa, ingatlah. Apa yang diingat? Yaitu tentang jati diri manusia. Karena siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Saya kemarin membuka Al-Quran dan menemukan surah Shad ayat 71 sampai 73 yang isinya terjemahannya bisa kita baca di layar ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud. Dari banyak referensi saya mendapat keterangan bahwa badan atau tubuh fisik manusia itu sebagai kendaraan untuk memasuki alam dunia. Di dunia roh, manusia tidak punya fisik, hanya roh yang gaib, berupa, ya mungkin kita bisa bayangkan ya, berupa gelombang yang memiliki frekuensi dan vibrasi. Sedangkan roh itulah yang menjadi pengendaranya. Roh siapa? Ya roh yang Allah tiupkan, roh Allah. Jadi kesadaran yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, jasad, yaitu yang kita hirup dan hembus sebagai nafas. Itulah roh Allah. Terus saya jadi tersambung ke ucapan Rasulullah saat sedang bersembunyi dalam gua ya bersama Sayyidina Abu Bakar waktu bersembunyi dari kejaran orang kafir Mekah. Pada perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, di saat beliau terluka digigit ular dan Sayyidina Abu Bakar menangis, Rasulullah berkata, La tazan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Jadi yang penjelasan selanjutnya adalah Allah tidak pernah kemana-mana.
Ia adalah roh yang menggerakkan kesadaran dan tubuh manusia dan semua makhluk di alam semesta. Ia ada di dalam diri kita. Ia maha mengetahui semua lintasan pikiran kita, isi hati kita. Dan akhirnya, jangan pernah bersedih dalam keadaan apapun, karena Allah selalu ada menampingi kita. Nah, dari kabar yang disampaikan oleh surat Sot ini, kita perlu menyadari bahwa roh yang bersemayam dalam tubuh manusia adalah roh Allah. Badan bergerak mengikuti instruksi dari roh. Instruksi dari roh tidak berupa bahasa, tapi emosi yang dirasakan oleh hati nurani, ide, ilham yang membuat kita bergerak, tindak. Baik itu membuat keputusan, melakukan tindakan, dan lain-lain. Terus kita juga perlu mengingat kembali bahwa manusia diturunkan ke alam dunia adalah sebagai khalifah fil ard, yaitu proksi Allah di alam dunia kita masing-masing, karena tiap orang punya dunia yang berbeda. Kemudian bahwa Allah memberikan tugas pasti juga sudah melengkapinya dengan bekal yang diperlukan oleh manusia, ya kan? Nggak mungkin Allah memberi tugas tanpa memberi bekal. Orang kantoran aja kan kalau ditugaskan ke luar kota pasti diberi biaya hidup gitu ya, untuk jalan, biaya jalan. Allah juga begitu, sama. Kemudian kita juga perlu ingat dalam Quran surat Yasin, manusia itu akan otomatis masuk ke dalam surga bila ia tidak mengabaikan intuisi dan bisikan hati nurani. Dalam surat Yasin itu dikisahkan ada seorang yang berlari dari ujung kota gitu kan, mengingatkan para penduduk kota agar tidak mengabaikan 2 orang utusan atau 3 orang utusan ya kalau nggak salah. Apabila mereka mengikuti nasihat dari utusan itu, mereka akan otomatis masuk surga. Masuklah ke dalam surga, jadi tidak perlu menunggu sampai orang itu mati dulu baru masuk surga ya. Sudah diajak masuk ke dalam surga. Jadi sebenarnya utusan itu bukan orang, bukan siapa-siapa, tapi itu utusan yang datang pada kita itu adalah berupa intuisi dan bisikan hati nurani. Ilham, itu utusan. Jadi jangan kita mengabaikannya. Dan kita juga harus ingat bahwa manusia harus beriman pada qada dan qadar. Bahwa semua ketetapan Allah sebelum roh ditiupkan dan proses selama manusia menjalani kehidupan itu sudah berlaku selama manusia itu hidup di alam dunia. Kemudian juga kita harus ingat bahwa ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang mereka. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Yang siap membantu manusia selama misi perjalanan di alam dunia bila manusia itu terbuka pada pertolongan Allah dan para malaikatnya. Jadi kalau misalnya kita ingat semua hal ini, tidak ada alasan bagi manusia untuk bersedih, depresi, tidak merasa tidak dipelihara, merasa yatim piatu, merasa tidak disupport oleh keluarga, oleh teman, oleh orang tua, oleh siapapun gitu ya. Karena kita punya Allah yang mengawasi kita. Allah juga sudah membekali kita dengan malaikat. Cuma kita sendiri yang mensabotase dengan menutup, dengan tidak percaya, tidak beriman gitu ya. Kita tidak ingat, kita lupa gitu bahwa kita sudah dibekali dengan segala hal itu. Jadi kalau misalnya kita ingat, insya Allah ini adalah karakter dari manusia yang bebas seutuhnya ya, yang dibahas oleh Amir Rizal kemarin. Insya Allah begitu. Ini tafsir saya, mungkin bisa salah, nanti bisa di counter ya pada diskusi. Sebagai catatan tambahan, saya ingin sahabat menyadari satu hal ini, bahwa yang dimaksud dengan istilah Baitullah sebenarnya adalah tubuh kita, badan kita. Jadi badan kita itu adalah masjid, tempat menyembah Allah. Yang Allahnya itu adalah roh yang berada di dalam badan itu. Jadi cara kita menemui Allah adalah dengan masuk ke dalam diri kita.
Gitu. Masuk ke dalam diri. Mengheningkan seluruh panca indera, menutup stimulasi dari luar. Ini adalah petunjuk dari Al-Quran surat Al-Kahfi yang disarankan untuk dibaca setiap malam Jumat ya. Untuk manusia akhir zaman katanya wajib agar bisa selamat dari Dajjal gitu ya. Nah, inilah ternyata hikmahnya bahwa kita tuh harus mengheningkan diri dan masuk ke dalam diri untuk mencari setiap solusi dari masalah yang kita hadapi selama perjalanan. Masuklah ke dalam dirimu untuk bertemu Allah agar kita menjadi manusia yang bebas seutuhnya dari kendali manusia lain. Nah, orang yang bebas seutuhnya adalah orang yang telah beriman pada pengetahuan ini, yang ingat jati dirinya. Jadi jangan meremehkan diri sendiri ya, dan kita harus merawat diri, karena kita merawat diri itu artinya kita merawat roh yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Nah, mindset umat manusia di era bumi baru atau khilafah alamin hajj an-nubuwah adalah mindset yang dimiliki oleh manusia yang bebas seutuhnya ini. Jadi pada zaman baru ini petunjuk dari Allah telah turun ke kalbu banyak orang yang telah membebaskan dirinya sendiri dari ilusi The Matrix ya, kalau kata film itu sebutnya The Matrix. Sehingga mereka tidak lagi dapat diatur oleh penguasa yang zalim. Sampai di sini kita boleh berharap bahwa nanti sistem pajak yang zalimnya kebangetan akan hancur luluh, tidak berlaku lagi. Amin ya. Melainkan sistem baru yang lebih adil yang akan berlaku. Mungkin dari jamaah kita nanti yang akan menjadi pelopornya, bukan mungkin ya, kita sudah melakukannya. Alhamdulillah, barakallah. Kita saksikan saja apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Siap-siap untuk terkejut. Dan mulai malam ini kita akan menyaksikan setelah terbukanya mindset yang baru ini, bagaimana perubahan demi perubahan terjadi dengan cepat secara bertahap di seluruh dunia, yang mengganti era kufur dengan era cahaya. Oke, gimana? Berat gak pembahasannya? Oke, sekarang kita masuk ke inti persoalan ya. Sampai sini saya Lanjut, ingin... Bu, lanjut. Oke, siap. Boleh minum dulu, ngopi dulu ya. Saya mau minum dulu. Lanjut, ya, lanjut. Bu, santai, Bu. Amir Rizal masih ada ya? Sampai sini saya ingin masuk ke penjelasan tentang mindset yang saya aplikasikan pada usaha kami di Asalim House. Nah, boleh nih sebagai inspirasi ya. Ini sekaligus sebagai tips dalam muamalah era transisi sambil menunggu era bumi baru benar-benar hadir di negeri kita. Amin. Jadi tips pertama, bangunlah muamalah dengan niat untuk mencari ridho Allah, menjadi proksinya di alam dunia, menjadi rahmatan lil alamin, melayani sesama, memudahkan urusan mereka untuk melayani yang lainnya lagi. Dengan demikian yang menjadi backup adalah Allah. Tidak ada kegagalan. Yang ada hanyalah pelajaran. Agar di usaha berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan sukses itu adalah konsekuensi dari semua usaha kita. Oke, tips kedua, jangan abaikan intuisi dan hobi. Intuisi bisa datang lewat mimpi atau inspirasi yang tiba-tiba kepikiran. Jadikan hobi atau kegemaran melakukan sesuatu sebagai pintu rezeki. Hasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, memudahkan urusan orang lain, dan sebagainya. Jadi kabarnya ada 4 jenis usaha yang tidak akan pernah gagal. Itu pertama, usaha yang melayani kebutuhan rumah tangga, seperti makanan, pakaian, pendidikan anak.
lowongan guru mengaji selalu ada ya, bukan pendidikan juga ya, pendidikan anak. Yang kedua itu yang melibatkan tanah seperti pertanian, perikanan, peternakan, membangun rumah. Yang ketiga itu transportasi. Transportasi ini sarana movement yang selalu dibutuhkan oleh semua orang setiap hari. Yang keempat itu kesehatan, melayani sesama mendapatkan pemulihan. Nah, ini yang jalan yang saya tempuh ya, karena saya punya keinginan untuk menjadi manusia sehat dengan kesadaran, maka saya mendalami terapi mineral sebagai rute perjalanan yang saya sukai, saya pilih, sehingga saya selalu senang dalam menjalani usaha ini gitu, nggak ada capek kalau senang. Kalau si Diasar mungkin dia kesehatan juga, transportasi juga, pertanian juga. Ya alhamdulillah sudah jalan yang benar, insya Allah. Saya senang gitu melihat dinamika para sahabat dalam jamaah ini semuanya semangat gitu ya, sudah terbimbing muamalahnya. Sebenarnya kita hanya menunggu kedatangan era baru ini saja supaya bisa lebih bebas bergerak. Oke. Yang ketiga, ini dibangun bersama pasangan kolaboratif. Jadi sebenarnya saya mencontoh Amir Zaim ya, Amir Rizal, dan Amir Tikwan yang mendapat dukungan penuh dari istri masing-masing. Saya pun demikian berkolaborasi dengan suami, saling bagi tugas, agar dapat mengasuh dan memelihara anak-anak dari sumber yang halal, agar menjadi manusia yang bertakwa pada saatnya. Walaupun pada saat ini anak-anak memang masih belum dewasa seluruhnya ya. Ada yang masih banyak drama, tergoda main game, soal tubuhnya siang karena bangun terlambat, itu saya alami. Jujur aja. Tapi kami yakin pada saatnya akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah, sebagaimana doa dan ikhtiar kami. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh mereka sebagai makanan, sebagai inspirasi, itu akan mencapai hasilnya gitu ya. Jadi sekarang ini kami hanya menanam benih makanan yang halal gitu ya, rezeki yang halal. Kami berikan pada mereka. Setidaknya mereka masih punya waktu hingga usia 40 tahun untuk memperoleh berbagai pelajaran lewat berbagai kesalahan yang mereka lakukan. Jadi selebihnya mereka kami ajari untuk selalu mengembalikan semuanya pada Allah. Dengan demikian perubahan untuk menjadi lebih baik ke depannya bisa dimulai dari dalam diri mereka sendiri yang sadar untuk tidak mengulangi kembali kesalahan. Kesabaran sangat dibutuhkan oleh orang tua yang memilih parenting dengan jalan ini ya. Kesabaran, tingkat memaafkan yang tinggi, dan terus-menerus berprasangka baik pada Allah. Pasangan kolaboratif ini tidak hanya suami istri, sebenarnya dia bisa juga dalam manusia yang utuh itu sebenarnya dia sudah memiliki sisi maskulin dan feminin. Jadi dia sendiri saja sudah cukup, sudah lengkap gitu. Apalagi dia membangunnya bersama Allah, itu sudah cukup juga gitu. Oke. Yang keempat, ya kuasai ilmu manage bisnis ya. Ini kan wajar gitu ya. Cara memutar modal, cara memutar stok barang, cara memasarkan, strategi mengembangkan bisnis, investasi alat produksi, buat skema ekspansi. Ya, terus kalau misalnya yang sudah mulai membuat badan usaha gitu ya, kita juga harus menguasai sistem pembukuan dan Cortex, sistem pajak yang baru itu untuk menyiasati tagihan pajak. Omset jaga di bawah 4,8 miliar setahun. Entah ini masih berlaku atau tidak zaman sekarang ya. Semoga masih ya. Omset pada sistem Cortex ini dihitung dari pemasukan kredit ke rekening bank secara agregat gitu. Kalau misalnya kita punya beberapa rekening bank itu disatukan, apakah sudah nyampe 4,8 M setahun atau lebih. Kalau lebih itu berarti sudah masuk wajib pajak. Kalau masih di bawah 4,8 miliar setahun, itu mudah-mudahan ya, kalau mereka adil itu kita tidak
tidak dapat panggilan atau tidak dikirimi surat gitu ya, tagihan. Walaupun ini nggak adil ya, sebenarnya kan 4,8 miliar yang masuk itu kan banyak yang kita keluarkan juga gitu untuk biaya hidup, untuk memutar usaha gitu. Ya tapi begitulah. Saya kurang tahu ya karena belum menjalani jadi belum bisa cerita banyak. Kalau bisnis sudah makin pesat dan mulai jadi wajib pajak, maka kita perlu mengikuti aturan yang ditetapkan sebagai warga negara agar tidak kriminalisasi. Produk-produk juga dibuatkan izin edarnya, tapi beberapa saja ya, nggak perlu semuanya. Kalau saya banyak sekali, tapi 1-2 aja yang saya buat izin edar. Yang penting jaga keseimbangan agar tidak masuk menjadi wajib pajak kalau bisa. Oke. Kelima, bisnis harus bergerak setiap hari dan berkembang sebagai tanda-tanda kehidupan. Tapi ini yang penting nih, lakukan semuanya semampunya dan sebisanya agar tetap waras. Karena yang lebih penting lagi adalah merawat diri sendiri agar tetap bahagia, tidak stres. Karena rahasianya ternyata ada di sini ya. Manusia bebas ini udah paham rahasia rezeki yang lancar itu apabila kita merasa damai dan dijaga oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi kalau hati kita damai, gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan dari badan kita itu dia mengalir lancar bagai sungai, tidak ada blocking, tidak ada hambatan. Rezeki itu ternyata seperti itu ya hukumnya. Seperti sungai yang mengalir lancar gitu kalau misalnya tidak ada blocking atau hambatan. Bagaimana tidak ada blocking? Ya itu kita harus menjaga hati kita tetap damai gitu. Bagaimana kita merasa damai? Ya kita harus terbuka atas alam gaib bahwa ada pertolongan dari Allah kalau misalnya kita berpasrah pada Allah. Kalau kita sudah merasa damai di tengah berbagai tekanan hidup, maka kita artinya sudah benar-benar memasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasrah inilah yang membuka pintu pertolongan dari Allah dan para malaikatnya. Gaib tapi nyata loh. Coba tiba-tiba masalah kita bisa teratasi satu demi satu dengan cara yang tidak terduga. Pernah gak sahabat mengalami saat benar-benar tidak punya sesuatu untuk dimakan, tiba-tiba ada yang mengantar makanan. Atau saat ngiler pengen makan pisang, misalnya tiba-tiba ada tetangga yang antar pisang hasil panen dari kebunnya. Saat gak punya uang untuk memulai usaha, tiba-tiba ada yang menawarkan peluang pinjaman lunak dan lain sebagainya. Nah kalau ini saya alami sendiri ya. Saya pernah mengalami ini, tiba-tiba ada sahabat yang ya melihat kesulitan saya lalu tiba-tiba menawarkan pinjaman lunak. Alhamdulillah. Sehingga ya Salimos masih bisa berdiri sampai sekarang ya. Jadi jangan dipikir saya nggak pernah ketemu sama batu ya, batu cobaan yang besar. Pernah. Perkembangan usaha itu akan terjadi perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan kapasitas orang yang mengendalikan bisnis. Jadi prinsip evolusi juga berlaku di sini. Jangan tertarik dengan bisnis yang dikarbit, nanti jadi bingung sendiri dan matinya cepat. Kita sudah menyaksikan ya banyak sekali yang misalnya kafe tiba-tiba tutup besoknya gitu. Karena nggak punya ketahanan mental. Oke. Nah, bagaimana saya dan suami menjalankan usaha di Salim House? Nah, sebelumnya saya perlu infokan dulu bagi sahabat yang belum tahu ya. Ya, Salim House itu bergerak di bidang edukasi terapi mineral untuk mendetoksifikasi dan menutrisi. Usaha ini resminya saya dirikan di tahun 2012, sejak saya masih menjadi karyawan PT Telkom, dan Pak Yudi di jam sostek ketenagakerjaan. Namun lebih serius dijalankan setelah saya menerbitkan buku Bertualang dengan Baking Soda. Saya yakin semata-mata dengan rahmat Allah sehingga saya dan suami dapat menjalankan usaha ini. Sebagai jalan kami untuk mendapatkan
mendapatkan penghasilan sejak kami berdua memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan dengan gaji bulanan yang aman. Tapi mengorbankan kualitas hidup keluarga yang saya rasa kurang memuaskan. Entah Mas Anang ya, kalau saya sih no. Anak-anak jadi anak pembantu dan dari sisi spiritual sangat-sangat tidak memuaskan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kami berdua telah sama-sama jadi orang merdeka. Resign saya sejak 2017 disusul Pak Yudi 2018. Itu di puncak karir kami ya, kami resign dan kami sudah tidak peduli karena itu tadi saya tidak mengabaikan hati nurani dan intuisi yang datang pada saya. Saya juga kaget kok bisa ya dulu saya memutuskan seperti itu gitu ya. Gila juga ya. Ya, sudahlah, pokoknya udah lewat ini ya. Ini saya mau buat pengakuan. Sebenarnya Salim House itu awalnya terinspirasi dari gerakan muamalah yang digagas oleh Amir Zain. Setelah membaca buku Euforia Emas 2012, saya mulai belajar tentang riba, perbedaannya dengan muamalah, khususnya jual beli ya. Karena muamalah itu luas, meliputi transaksi antar manusia, dari mulai lahir hingga mati, semua masuk. Masuk ide untuk mulai berbisnis jual beli baking soda. Yang saya sadari masuk ke dalam benda-benda ribawi, garam, yang dapat dipergunakan sebagai alat bayar juga. Garam ini sangat menarik karena manfaatnya sangat banyak, dari pembersihan logam perak, perabot rumah tangga, tubuh manusia, sampai membantu mengusir jin dari dalam rumah. Saya asik mengulik soal garam yang ternyata banyak sekali jenisnya. Jadi nggak habis-habis riset saya tentang garam. Dari bikin buku hingga membuat produk agar bisa dicoba oleh para sahabat lain yang berminat. Dari situ usaha saya mulai berkembang, membuat banyak produk. Dari pasta gigi, pasta mandi, pasta cuci muka, deodoran, sampo, tetes mata, spray untuk nutrisi syaraf, lotion kulit gatal, dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Oke. Minum dulu sebentar. Seluruh anggota keluarga membantu sebisa dan semampu mereka, dari menjadi tester, produk, kurir, driver, dan sebagainya. Sebenarnya semua produk yang saya buat juga berasal dari masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga sih. Kalau ada yang gatal, saya buatkan produk untuk mengatasi gatal dan seterusnya. Saya juga mengajarkan para sahabat dalam sebuah grup belajar, didorong oleh Ibu Reni. Kalau nggak didorong saya nggak tahu ini grup jadi apa enggak. Komunitas Baking Soda Indonesia untuk membersihkan tubuhnya masing-masing. Dengan mengasup mineral sebagai bagian dari nutrisi harian. Ini si Erlangga udah mulai masuk juga ya dengan kalsium dari kulit telur. Alhamdulillah. Kesehatan adalah hal yang otomatis terjadi bila tubuh telah bersih dari berbagai sampah yang mengendap. Itu konsep utamanya terapi kesehatan dengan terapi mineral. Karena mineral ini punya kapasitas untuk mengikat sampah yang ada, yang mengendap dalam tubuh kita itu dan membawanya keluar. Sehingga tubuh kita bisa bersih secara berangsur-angsur. Karena tubuh manusia modern itu luar biasa ya, udah banyak masuk sampah yang tidak kita sadari dari makanan, udara, minuman, segala macam ya. Ya setidaknya saya mengajarkan agar para sahabat itu bisa lepas dari obat-obatan dan tidak menjadi layanan dokter dan rumah sakit. Nggak mudah juga ya, tidak semua sahabat dalam grup itu langsung mau mengamalkan. Masih banyak yang curiga tentang efek samping. Tapi anehnya mereka nggak pernah mempertanyakan ke dokter tentang efek samping obat farmasi yang biasa dikonsumsi kalau sakit. Ini menunjukkan betapa dalam doktrin percaya pada dokter itu telah tertanam di benak masyarakat. Jadi kita pada saat ini berperang pikiran ya, Ghazwul Fikri. Kita melawan doktrin-doktrin yang telah tertanam dalam di benak masyarakat. Jadi ya keberhasilan
dikit apapun harus dirayakan ya. Sahabat-sahabat sekarang sudah mulai terbuka dengan terapi mineral. Ya alhamdulillah selalu ada pintu untuk menyebarkan ilmu. Ini karena apa pintunya? Karena garam itu adalah sesuatu yang murah, aman dikonsumsi dan ternyata efektif gitu ya kalau dipergunakan untuk membersihkan tubuh gitu. Jadi setelah tubuh yang bersih itu saya merasakan sendiri ya pada diri saya sangat terbuka gitu dengan pengetahuan baru. Saya bisa berpikir dengan relatif lebih jernih daripada saat dulu sering sakit gitu ya, sering flu. Jadi kalau badan bersih itu ilmu itu datang, kemudian penyakit jauh, rezeki lancar itu benar. Benar sekali itu seperti doa dalam air kalau kita mau minum air zam-zam ya. Kalau saya masih ingat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam min bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke lah, jadi tapi gini, kalau misalnya ada yang bertanya, kok perkembangannya belum nampak booming ya, padahal produk-produk Salim House itu sudah banyak yang merasakan manfaatnya, memberikan testimoni. Nah, dari sinilah sebenarnya inti dari bahasan kita malam ini. Ini adalah era transisi dan bagaimana cara kita selamat di era sistem kufur ini. Jadi ada anomali ya yang perlu kita investigasi bersama malam ini. Pertanyaannya, bila produk-produk Salim House itu memang sebagus itu, mengapa tidak dibuat produksi massal? Terus, bila memang terapi mineral bermanfaat, mengapa tidak diajarkan luas dan dipopulerkan? Masuk TV misalnya. Kenapa coba? Tapi ada keinginan untuk berkembang nggak? Ya, pingin dong, tapi ya itu tadi, kita harus selamat dulu di era sistem kufur ini. Jadi saya mau menunjukkan pada para sahabat ini Tree of Life ya. Ini adalah pohon yang menunjukkan bahwa usaha yang dimulai dari benih itu adalah niat yang lurus. Jadi gini, proses perkembangan usaha supaya kokoh, tidak mudah runtuh, adalah yang dibangun dengan pondasi yang kuat dan bangunan yang tahan gempa. Jadi pondasinya harus kuat dulu. Jadi kita sebenarnya telah diberikan suatu pelajaran mengenai proses pertumbuhan sesuatu itu berupa karya atau ciptaan melalui metafora pertumbuhan sebuah pohon. Pohon kayu yang ada yang kuat tahan badai, ada yang mudah sekali tumbang ya kan. Pohon yang tahan badai itu seperti apa? Ternyata bisa dibedakan dari jenis akarnya. Ada yang berakar tunjang, ada yang berakar serabut. Biasanya kalau pohon kayu yang berakar tunjang itu ditanamnya mulai dari biji ya. Ini akarnya bisa menghujam ke dalam bumi setinggi pohon tersebut menjulang ke atas katanya. Saya sendiri nggak tahu sih, katanya begitu, belum pernah gali. Ada juga pohon kayu yang berakar serabut, ini biasanya hasil cangkokan atau karena memang pohonnya memang punya jenis akar serabut. Nah, pohon ini mudah sekali tumbang kalau ada badai. Saya jadi paham mengapa Rasulullah menyampaikan bahwa bila kau tahu besok sudah hari kiamat, tetaplah menanam benih. Kenapa yang dipakai metaforanya adalah benih? Benih adalah mainan para petani. Ternyata kegiatan petani inilah kegiatan yang memiliki pola paling jelas tentang perkembangan suatu usaha apapun di alam semesta yang berkaitan dengan muamalah. Jadi benihnya itu adalah niat yang lurus. Jadi motivasi kita membangun usaha ini apa dulu nih? Usaha PDKT juga bisa gitu ya, atau usaha membangun bisnis gitu ya. Nah, usaha yang diawali dengan niat yang lurus itu yang didasari untuk mencari ridho Allah. Usaha untuk dapat melayani sesama, memberikan solusi dari suatu masalah, ya, untuk membangun peradaban lebih baik. Di mana profit itu adalah konsekuensi dari usaha, bukan dijadikan tujuan utama. Tapi untuk pohon ini supaya bisa bertumbuh, supaya benihnya bisa menghasilkan buah yang bagus,
daun yang rindang gitu menghasilkan oksigen. Itu kita harus mengondisikan tanahnya dulu ternyata ya, dan kita harus merawatnya dengan konsisten. Jadi tanah ini adalah kita sebagai ibarat dari jamaah atau komunitas atau masyarakat, di mana dia adalah supplier dari usaha, juga sebagai customer-nya. Iya, jadi kita harus mengondisikan tanah ini, supplier dan customer ini, agar subur bisa menyuplai usaha kita gitu. Caranya kalau misalnya yang saya tempuh itu sebagai edukasi ya, edukasi di grup gitu. Saya mengedukasi bahwa ini terapi mineral ini bermanfaat, caranya begini. Kalian mau coba nggak? Gitu. Yang siapa yang mau coba itu berarti dia pemberani gitu. Jadi saya dorong. Saya kondisikan tanahnya supaya subur, supaya mereka mau mencoba. Dan selama ini mereka selalu takut ya, apa-apa takut gitu. Apalagi sesuatu yang baru. Kemudian kita juga harus sabar hingga menanti tumbuhnya akar sampai menghujam ke tanah sebelum bisa muncul ke permukaan. Kabarnya pohon kurma itu butuh 6 bulan sebelum pohonnya itu bisa muncul ya ke atas gitu. Jadi bijinya itu harus ditutup dengan batu besar dulu agar pertumbuhannya ke bawah dulu. Nanti setelah akarnya sudah kuat, dia akan mendorong batu besar itu dan muncul ke permukaan. Luar biasa ya. Jadi pada saat ini anggap saja kenapa ya Salim House masih belum berkembang itu, kalau saya sih ya menganggapnya, saya masih fase menumbuhkan akar ke bawah dulu. Jadi saya masih proses mengedukasi para sahabat gitu yang berkenan. Jadi tidak ada paksaan juga gitu kan. Saya tidak mau memaksa. Saya sendiri tidak suka dipaksa. Allah juga tidak pernah memaksa kita. Jadi tahun 2012 sampai 2020 itu saya aktif melakukan edukasi. Nah, tahun 2020 sampai 2003 saya terap dulu karena sedang ada kampanye pandemi Covid, di mana semua orang yang menentang kampanye ini dibabat habis. Beberapa perusahaan produk probiotik direkturnya diwafatkan hampir dalam waktu bersamaan. Karena mengklaim punya solusi manjur untuk melawan COVID. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Mereka semua murid almarhum Profesor Soekardi di Malang. Nah, tahun 2024 sampai sekarang KBSI saya munculkan kembali karena ada banyak yang telah merasakan efek dari kampanye vaksin COVID dan mencari solusi. Dan alhamdulillah solusinya juga sudah banyak yang membuktikan dari sahabat yang tetap bergerak diam-diam menjalankan terapi mineral. Oke. Jadi ini memang saya sengaja ya. Seperti tidak berkembang itu saya sengaja sebagai siasah untuk tidak menjadi target dari para kapitalis farmasi. Dan untuk menjamin ilmu ini tidak hilang, tidak difitnah. Saya melakukan gerakan underground, lambat tapi sampai pada mereka yang dibukakan hatinya oleh Allah. Ya alhamdulillah di kalangan ibu rumah tangga sudah banyak yang menerapkan dan mereka menyebarkannya pada keluarga besar walaupun dengan susah payah juga, saking dalamnya doktrin tertanam ya. Masya Allah. Tapi ini semua akan lenyap setelah masuk ke era baru. Insya Allah. Ya kalau sekarang ada yang mempopulerkan kembali itu semua karena Allah. Tiba-tiba ada seorang dokter yang buka video di TikTok itu mengenai manfaat baking soda, itu bukan dari saya ya. Tapi ada beberapa yang dikatakannya itu tidak saya anggap kurang lurus gitu sehingga saya harus muncul untuk meluruskan. Jadi ini saya anggap sebagai dorongan dari Allah ya. Lagi-lagi saya selalu melihat tanda-tanda dari Allah untuk kembali bergerak. Makanya saya udah mulai membuat video-video baru gitu ya. Oke. Ya, alasan yang kedua ya. Tadi yang pertama itu saya sengaja memang underground. Yang kedua ini sebenarnya ini alasan utama sih. Karena saya belum memiliki modal untuk mengembangkan usaha. Tapi saya anggap ini juga karena memang Allah belum memberikan.
belum saatnya gitu, belum Dina. Saat ini kalau kamu mau bergerak silakan. Dan saya yakin Allah akan memberikannya pada waktu saya membutuhkan gitu ya. Insya Allah saya sudah mulai bergerak. Mulai akhir tahun lalu saya sudah dapat pertanda gitu udah untuk mulai mengembangkan, insya Allah. Ini jadi kalau misalnya ada sahabat ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan diri ya, selain dari melakukan edukasi dan membuat produk sebagai eksperimen itu, kami sudah mengurus legalitas perusahaan dan menjadi CV. Kemudian kami juga sudah membiasakan bolak-balik ke kantor pajak agar bisa tetap rileks ya, di lingkungan yang vibrasinya rendah, mengaktifkan kembalian PWP, kemudian ke bank, membuat rekening perusahaan tapi batal, jadi masih menggunakan rekening pribadi aja. Kemudian saya juga membuat bisnis plan, berimajinasi kira-kira nanti usaha dagangnya mau dijalankan seperti apa gitu ya. Saya membuat ya sebuah buku yang bisa jadi panduan saya sendiri nanti saat usahanya sudah lebih maju ya. Kemudian juga merancang pembukuan agar laporan pajak bisa terlaksana dengan lancar dan mulus. Saya sendiri sebenarnya jujur aja paling benci sama kerjaan paperwork ya, administrasi. Saya lebih suka langsung membuat produk, edukasi, memasarkan gitu ya. Ya, tapi hal ini harus dipegang juga nanti pada saatnya. Kemudian kami juga sudah mulai menjajaki kerjasama dengan pabrik maklon untuk membuat produk yang punya izin edar. Saat ini memang belum punya sumber daya dan ilmu untuk membuat pabrik sendiri dan orang-orangnya yang kompeten, yang bisa komunikasi dengan BPOM. Semoga suatu hari bisa tercapai sampai punya pabrik sendiri, amin. Saat ini alhamdulillah sudah keluar 1 buah izin edar untuk produk skincare, ya daily cream. Tapi masih belum lanjut karena modalnya masih belum tersedia. Keuangan sedang fokus pada pendidikan anak nih. Ibrahim masuk SMP, Salman juga udah mulai mau kuliah tahun ini. Di saat ini kami masih memiliki hutang pada seorang sahabat. Ya, saya tidak pernah melupakannya dan memasrahkan pada Allah agar kami dapat melunasinya setelah usaha kami lebih lancar, insya Allah. Kami selalu optimis bahwa keinginan ini dapat diwujudkan pada waktu terbaik dan menjadi pendorong semangat kami untuk terus berusaha melanjutkan usaha ini untuk membayar hutang gitu, jadi sebagai pendorong motivasi. Nah, melihat ke belakang telah banyak yang dilakukan dan bisa dilewati dengan baik. Kami hanya bisa bersyukur pada Allah karena hanya atas rahmatnya semata semua yang kami butuhkan terpenuhi dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada yang membayar hutangnya pada waktu yang bersamaan dengan waktu pelunasan biaya pendaftaran Salman masuk kuliah. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, Wazir, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah materi yang sangat mendalam, baik secara dilihat dari luar dan masuk ke dalam. Barakallah.